Ngapain kita? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rahmatul dan Salafi dengan NIM 43040220119. Di sini aku akan menjelaskan mengenai langkah-langkah membangun rapot dalam konseling multikultural. Ada yang udah tahu konseling multikultural itu apa? Atau gak tahu sama sekali? Oke, kita langsung lanjut ke video berikutnya. Konseling multikultural adalah pendekatan konseling yang berfokus pada pentingnya memahami dan menghargai perbedaan budaya. Konseling ini mengakui bahwa budaya dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku. Oleh karena itu, konselor multikultural perlu memahami budaya klien untuk dapat memberikan bantuan yang efektif. Ada beberapa perbedaan utama antara konseling multikultural dengan konseling yang lain. Yang pertama, perhatian terhadap keanekaragaman budaya. Jadi, konseling multikultural menekankan penghargaan terhadap perbedaan budaya, etnis, agama, dan latar belakang klien. Konselor memahami bahwa pengalaman hidup dan nilai-nilai klien sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek budaya mereka. Kedua, pendekatan sensitif terhadap budaya. Konseling multikultural menggunakan pendekatan yang lebih sensitif terhadap budaya dengan penyesuaian metode konseling dan teknik terapeutik untuk mencocokkan kebutuhan klien dan latar belakang budaya yang berbeda. Yang ketiga yaitu kesadaran budaya dan pengetahuan kultural. Jadi, konseling multikultural menekankan pentingnya kesadaran budaya dan pengetahuan kultural konselor. Konselor terus-menerus mengembangkan pemahaman tentang berbagai budaya dan nilai-nilai yang mungkin memengaruhi klien. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam membangun rapot dalam konseling multikultural. Yang pertama yaitu memahami keberagaman budaya. Konselor perlu memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai budaya dan keberagaman yang ada di masyarakat. Hal ini termasuk pemahaman tentang norma-norma budaya, nilai-nilai, keyakinan, dan praktik-praktik yang dapat mempengaruhi kesehatan mental individu. Kedua, menghormati dan mengakui perbedaan. Konselor harus memiliki sikap yang inklusif, menghormati, dan mengakui perbedaan budaya yang ada. Hal ini meliputi penghormatan terhadap bahasa, agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang dipegang oleh konseli. Langkah yang ketiga yaitu membangun hubungan saling percaya. Rapot yang baik antara konselor dan konseli sangat penting dalam konseling multikultural. Konselor perlu menciptakan lingkungan yang aman, terbuka, dan bebas dari prasangka agar konseli merasa nyaman untuk berbagi pengalaman dan masalah yang dihadapi. Keempat yaitu menggunakan bahasa yang sesuai. Maksudnya, konselor perlu memperhatikan penggunaan bahasa yang sesuai dengan bahasa konseli. Hal ini termasuk penggunaan bahasa yang dapat dipahami oleh konseli dan menghindari penggunaan frasa atau istilah yang mungkin menyinggung atau tidak dikenali oleh konseli. Selanjutnya yaitu menjaga kesadaran diri. Jadi, konselor perlu menjaga kesadaran diri terhadap stereotip, prasangka, atau bias yang mungkin dimiliki terhadap budaya tertentu. Hal ini melibatkan refleksi diri secara terus-menerus dan komitmen untuk menghindari penilaian yang tidak adil atau tidak objektif. Keenam, menggunakan pendekatan yang fleksibel. Konselor perlu menggunakan pendekatan yang fleksibel dalam konseling multikultural. Hal ini melibatkan kemampuan untuk menyesuaikan teknik dan strategi konseling sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang budaya konseli. Langkah yang ketujuh yaitu menggali kebudayaan konseli. Jadi, konselor perlu aktif dalam menggali informasi tentang kebudayaan konseli. Hal ini meliputi pemahaman tentang nilai-nilai, norma-norma, dan praktik-praktik budaya yang mungkin mempengaruhi kesehatan mental konseli. Langkah yang terakhir yaitu menggunakan pendekatan yang holistik. Konselor perlu mengadopsi pendekatan yang holistik dalam konseling multikultural. Hal ini melibatkan memperhatikan aspek-aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual dalam kesehatan mental konseli. Nah, bagaimana videonya teman-teman? Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai langkah-langkah membangun rapot dalam konseling multikultural. Nah, dengan membangun rapot yang kuat, konselor akan dapat lebih efektif dalam membantu klien yang berasal dari budaya yang berbeda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.